Baik, Pak. Silakan Ustaz. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita kembali hadir untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita ridhonya dan juga karunia ilmu yang manfaat untuk kita semua dan senantiasa Amin. kita diberi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke Di mana Ustaz? 56. Ya, jadi hari ini 56 dan 57. 56 dan 57. Baik. Kita awali dengan tilawah ayat 56 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik, nah karena ayat 56 itu yang paling pendek, jadi challenge-nya di 56, saya hanya terjemahkan yang merah aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya ba'asna. Ba'asna, kami telah mengutus. Ba'asa, ya. Ba'asna, kami telah mengutus. Atau kami telah bangkitkan. Jadi kalau di sini, diartikan di ayat ini, kami telah bangkitkan. Ba'asna, kami telah bangkitkan. Jadi artinya bisa kami telah bangkitkan, kami telah mengutus. Tapi di sini artinya kami telah bangkitkan. Ustadz, kalau satu kata bahasa Arab itu bisa artinya bahasa Indonesia dengan beda banget ya Ustadz. Bangkitkan, mengutuskan beda sekali ya. Ya, betul. Sama seperti ma ada yang apa yang ada ma artinya tidak. Artinya tidak. Ya, gitu. Jadi Tergantung tergantung konteksnya Ustadz. tergantung konteks. Betul, betul, betul. Nah, di sini yang dimaksud di ayat ini ba'asna kami telah bangkitkan. Ba'asna kami telah bangkitkan. Ba'asna kami telah bangkitkan. Baik, untuk pertama challenge-nya. Challenge-nya Selamat Luar ayat 56. Silakan Pak. Baik, Nanti ayat 57-nya baru kita akan bahas. Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian ba'asna kami telah bangkitkan kum kalian. Min dari ba'di setelah mautikum mati kalian. Kematian Lakum agar kalian. Allah agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Baik. Alhamdulillah. Pak Imron berikutnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian ba'asna kami telah bangkitkan kum kalian min dari ba'di sesudah mautikum kematian kalian la'alakum supaya kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'atsnakum. Kemudian kami telah bangkitkan kalian min ba'di sesudah mautikum kematian kalian la'allakum agar kalian tashkurun bersyukur.
Baik, Pak Budi silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kemudian ba'asna kami bangkitkan kalian mim dari ba'di sesudah mauti kematian kalian la'ala agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tumma kemudian ba'asnakum kami bangkitkan kalian min dari ba'di sesudah mautikum matinya kalian. La'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah. Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian ba'atsna kami bangkitkan kalian min dari ba'di sesudah mautikum mati kalian la'ala agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah. Bu Aini silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Summa kemudian ba'atsna kami bangkitkan kalian min dari ba'di sesudah mauti kematian kalian la'ala agar kalian tashkuruna kalian bersyukur. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan ayat 56. Sekarang kita bahas ayat 57. Diawali dengan kata yang dicetak hitamnya merupakan materi yang diulang. Yang pertama wa artinya adalah dan, kemudian ada alaikum dua kata ala dengan ya ala atas kalian. Kemudian wa anzalna dua kata wa dan anzalna wa dan anzalna kami telah turunkan ya. Alaikum ala atas al-manna. Jadi kita terjemahkan lafdiyah dulu. Nanti ada bahasa tafsir apa itu manna dan apa itu salwa. Al-manna kemudian as-salwa dan salwa. Manna dan salwa gitu ya. Min dari ma apa yang. Nah, ma apa yang razaqna rezekikan kalian. Pada kalian. Supaya objeknya sempurna, tambahkan kata pada. Razaqna kami telah rezekikan pada kalian. Wa dan ma, nama di sini artinya tidak. Ma di atas tadi apa yang, sekarang ma di sini tidak. Ma tidaklah mereka menzalimi ya, mereka menzalimi na kami. Jadi na-nya adalah objek maf'ul bih. Zalamu mereka menzalimi na kami. Wa dan lakin akan tetapi kanu mereka adalah diri mereka, atau kanu mereka adalah anfusa terhadap diri-diri hum mereka yadlimun mereka zalim. Baik, sekarang yang merahnya ada dhallalna, al-ghamama, tulu dan thayyibat. Dhallalna kami telah naungkan. Ya, kami telah naungkan. Ya, kami telah naungkan. Kalau yang dalal bodoh itu apa, Ustaz? Itu pakai, kalau dolal itu dia sesat atau bodoh pakai do, bukan pakai zo. Oh, dolal. Ya. Dolal. Makanya ada tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb pakai zo fi zilalil Quran. Zilal di dalam naungan Quran. Kalau pakai zo, zilal artinya naungan. Tapi pakai do, zilal artinya kesesatan. Jadi jangan salah ucap pakai zo. Dolal. Jadi belajar hurufnya mempengaruhi arti ya Ustaz. Ya, jadi ada 3 yang perlu diperhatikan di dalam baca Quran atau bahasa Arab itu. Pertama, makhraj, beda arti. Kedua, panjang pendek dibaca pendek, la bagi dibaca panjang, la tidak atau jangan. Panjang pendek punya pengaruh. Ketiga, huruf tasydid dibaca tasydid tanpa tasydid.
falah kebahagiaan tanpa tasydid. Falah pakai tasydid artinya petani. Jadi punya arti 3 hal itu, makhraj, panjang pendek, dan tasydid. Nah, maka ini pakai zo. Zallalna, kami telah naungkan. Pakai zo. Zallalna. Bukan dolal, tapi zo. Zallalna, kami telah naungkan. Al-ghamam awan. Al-ghamam. Jadi Quran itu al-ghamam awan, as-sihab juga artinya awan. Ya, al-ghamam. Al-ghamam artinya awan. Kulu kalian makanlah. Kulu kalian makanlah. Tayyibati baik-baik. Diulang. Walalna kami telah naungkan. Al-ghamama awan. Kulu kalian makanlah. Tayyibati yang baik-baik. Yang baik-baik. Kita rapikan. Wa dan zallalna kami telah naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan. Wa dan anzalna kami telah turunkan alaikum atas kalian al-manna manna wa salwa dan salwa. Kulu kalian makanlah min dari thayyibati yang baik-baik. Ma apa yang razaqana kami telah rezekikan kum pada kalian. Wa dan ma tidaklah zalamu mereka menzolimi na kepada kami. Wa dan lakin akan tetapi kanu mereka adalah anfusa terhadap diri-diri hum mereka yadlimuna mereka zalim, mereka menzalim. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa dan Zalalna kami telah alaikumul menurunkan ghamam. alaikum atas kalian Wa dan zalalna awan. kami Wa telah dan naungkan anjalna kami turunkan alaikum atas kalian Salwa. anjalna al-ghamama awan wa anzalna kami telah dan turunkan makanlah kepada min kalian dari alaikum tayyibat yang baik-baik. Ma sayang alaikum kami telah berikan pada kalian. mana Wa Allah salwa salwa adalah dalam kulu min taibatin Walaupun Kanu adalah kulu min anfusa taibatin diri mereka yang diri Allah kami menjalani dari yang baik-baik. walakin akan tetapi kami kalian adalah anfusa diri-diri mereka Dari apa yang mereka kami zalim, rezeki kepada kalian dari rezeki yang mereka menzalimi. bukan, dan jangan zalamuna kalian menzalimi zalamuna telah menzalimi kami dan tetapi karena mereka adalah anfusahum dilindungi maka yazlimun. Baik. Kita langsung terjemahkan ya satu ayat ini. Silakan Pak Mazwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa dan rolalna kami telah naungkan alaikum atas kalian razaqnakum bentar salah Al-Ghamama alaikum terlewat al-ghamama awan wa dan anjalna kami telah turunkan alaikum atas kalian al-manna wasalwa dan salwa. Kulu kalian makanlah min dari thayyibat yang baik-baik ma apa yang razaqnakum kami telah rezekikan kepada kalian. Wa ma tidaklah dalamuna mereka menzalimi kami ya, dan mereka menzalimi kami walakin akan tetapi mereka adalah anfusahum diri-diri mereka yadlimun mereka menzalimi. Baik, alhamdulillah Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan
dolalna kami telah naungkan ala atas kum kalian al-ghamama awan wa dan anzalna kami telah turunkan ala atas kum kalian al-manna mana wa dan asalwa salwa kulu kalian makanlah min dari thayyibati yang baik-baik ma apa yang rozaqnakum kami telah rezekikan kepada kalian wa dan ma tidak dolamuna mereka menzalimi kami wa dan lakin akan tetapi anu mereka adalah angfusa diri-diri mereka yadlimuna mereka zolim. Baik. Alhamdulillah, Pak Afrial silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazalalna, dan kami naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan, wa anzalna, dan kami telah turunkan alaikum pada kalian al-manna manna, wassalwa salwa. Kulu, kalian makanlah min taibati yang baik-baik ma dari razaqnakum rezeki yang telah kami berikan pada kalian, dan wa ma zalamuna, dan tidaklah kami zalamuna menzalimi kalian, walakin akan tetapi Dolamu mereka menzalimi kami. Dan tidaklah mereka menzalimi kami, walakin dan akan tetapi kanu mereka adalah anfusahum diri-diri mereka yazlimun mereka menzalimi, mereka zalim. Baik. Alhamdulillah, Pak Budi silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan dolalna kami naungkan ala ataskum kalian al-ghamama awan wa dan anzalna kami turunkan ala ataskum kalian al-manna wa dan as-salwa salwa. Kulu makanlah kalian min dari thayyibati yang baik-baik ma apa-apa yang royaqna telah kami rezekikan kum kepada kalian. Wa dan ma tidak dolamu mereka menzalimi kami. Wa dan lakin akan tetapi kanu mereka adalah angkusa diri-diri mereka yadlimuna mereka berdolim. Baik. Alhamdulillah, Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan dolalna kami telah menganiaya, mendolimi kalian. Kami naungkan. Wa dan dolalna telah kami naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan anzalna dan telah kami turunkan alaikum atas kalian al-manna wassalwa dan salwa. Kulu makanlah min dari thayyibati yang baik-baik ma apa yang razaqna kami telah beri rezekikan kepada kalian, wama dan tidak adzalamu kalian menganiaya Dolamu mereka. dalam mereka apa sebentar. Zolamu mereka telah menzolimi pada kami. Dolamu mereka menzolimi pada kami, walakin dan akan tetapi kanu adalah kalian anfusa diri-diri mereka yazlimun mereka menzalimi. Afwan Ustaz, ada telepon masuk nih jadi terganggu. Baik. Silakan Bu Ai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan dolalna kami naungkan
alaikum atas kalian al-ghamama awan wa dan anzalna kami turunkan alaikum atas kalian al-manna manna wasalwa dan salwa kulu kalian makanlah min dari thayyibatin yang baik-baik ma apa yang rozakna kami rizkikan kum kepada kalian wama dan tidak dolamuna mereka menganiaya anak kami wa dan lakin tetapi kanu mereka adalah anfusahum diri-diri mereka yazlimun mereka zalim. Baik, alhamdulillah kita terjemahkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah isim fiil harfunnya. Jadi isim fiil dan harfunnya. Pertama, summa itu harfun dan harfun itu sifatnya dia tetap ya, pasti. Baik dari sisi pengucapan ataupun dari sisi arti tidak banyak berubah, dia lebih ke konsisten dari sisi perubahan tulisannya, bacaannya maupun artinya. Selamanya kemudian ya harfun. Ba'asna, nah ba'asna akhiranna itu fi'il madhi. Kata dasarnya ba'asa. Polanya kata dasar pola ba'asa, ba'asna fi'il madhi. Kum domir, isim domir. Ya, isim domir juga sama, dia sifatnya mutlak ya. Kum itu selamanya kum. Kemudian min harfun, harful jar. Min harful jar, harfun. Ba'di isim dengan ciri akhiran kasrah secara lafaz. Mauti juga isim karena akhiran lafadznya katanya adalah kasrah juga. Kumnya isim domir. Jadi mautikum dua kata, mauti dengan kum. Kumnya isim domir. Kemudian la'alla dengan kum dua kata. La'alla itu harfun juga. Ya, harfun. La'alla itu harfun kata bantu. Kemudian kum isim domir. Tashkurun fi'il mudhari berawalan ta. Tashkurun. Kata dasarnya adalah syakaro. Tiga huruf. Syakaro. A. Syukron. Kemudian wa-nya juga harfun, ya konsisten, wa itu harfun, tetap seperti itu tulisannya. Dhallalna itu fi'il madhi. Kata dasarnya dhalla. Kata dasarnya dhalla. Jadi kalau lamnya tidak ditasydid, asalnya lamnya double. Biasanya yang ditasydid itu dia double hurufnya. Asalnya zalala. Zalala, karena orang Arab agak susah ngusapin dua huruf berdampingan. Dua huruf yang sama berdampingan itu agak sulit dia ucapkan, makanya ditasydidkan. Jadinya zalla. Fi'il madhi ala harfun jar, ya ala harfun jar, kum isim domir. Dia karena diwasol makanya jadi kum. Asalnya kum. Al-ghamam isim awalan al, wa harfun anzalna fi'il madhi. Anzalna fi'il madhi. Ala harfun kum isim domir. Al-manna isim awalan al. Wa harfun as-salwa juga isim. Kulu fi'il amr. Kulu fi'il amr dari kata akala. Akala. Kemudian fi'il amrnya kulu. Min harfun harful jar thayyibat isim kasrah. Kemudian ma apa ya, berarti ma ini isim secara makna. Isim. Rozakna akhiranna fi'il madhi, kata dasarnya rozako. Rozako menjadi rozakna fi'il madhi. Kumnya isim domir. Kemudian wa harfun ma harfun, karena maknya artinya tidak, ma arti tidak artinya harfun maknya. Zolamu fi'il madhi. Zolamu asal katanya zolama, ya. Bedakan antara zolama dengan zollala, ya. Zollala dengan zolama. Zolama, zolamu itu berarti dia fi'il madhi. Isim domir. Na-nya isim domir. Wa harfun lakin harfun. Kanu fi'il madhi, kata dasarna kana jadinya kanu.
Suara Ustadz hilang, Ustadz. Bukan hilang. Baik. Lempar. Anfusa isim. Anfusanya isim. Ini bentuk jamak taksir anfusa. Bentuk tunggalnya nafsun. Nafsun jamaknya menjadi anfus. Ya, anfusa tapi tetap isim ya. Hum isim domir, yadlimun fi'il mudhari awalan ya, yadlimun. Kata dasarnya adalah zolama. Zolama menjadi yadlimun. Ya. Baik, kita bagi 3. Pertama Tanya, ayat tanya dulu pertama boleh, Pak? 56. Tanya dulu boleh. Boleh silakan Pak Mazhar. Ini dolalna tadi Ustaz bilang fi'il madhi ya. Asal Iya. katanya dolala jadi dalla. Ini kok nambah lamnya satu huruf jadi 3 tuh gimana nih Ustaz? Wa dallalna. Ya, karena memang secara kaidah jadi tidak bisa langsung zollana. Kalau zollana artinya zolla dia menaungkan na kepada kami. Jadi kalau tidak ada lam setelah lam itu maka maknanya zollana, maka na-nya menjadi maf'ul bih. Ya, maka menjadi maf'ul bih. Itu akar katanya dolala ya. Ya, Dolala. Jadi menjadi maf'ul bih. Nah, makanya Hilang lagi. Oh, kelempar keluar. lempar Mas. Enggak maksudnya Pak Imran kan dolala harusnya kan terus karena la-nya 2 jadi dalla gitu kan. Nah, kenapa kok ini nambah lagi dallalna lam yang terakhir ini? Mungkin nggak enak nggak Pak didengarnya kalau dolal. Kurang Arab Dalal. lagi. Harusnya kalau 2 lamnya dalalna gitu, 1 lamnya hidup, 1 mati gitu ya. Ya ini jadi 3 ini nah ya. Ini kan 3 nih. Dalalna harusnya ya. Dalalna. Mungkin ilmu mubalaghahnya di sini main Pak. Oh iya kali ya. Kemana Pak Ustadz? Ada telepon masuk barangkali. Tadi kayaknya sinyal kayaknya akhirnya habis. Terlempar kayak. Terlempar keluar. Seperti ini Pak Maswar, membedakan ma isim dan ma harfun itu gimana ya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Ada 2 ma, tetapi beda, yang satu isim, yang satu harfun. Yang wama dalamu itu isim apa? Yang ma pertama isim ya. Kedua Isim, harfun ya. harfun. Untuk membedakannya tuh gimana tuh Pak? Ya tergantung konteks. Satu konteks. Konteksnya kayaknya. Arti kali ya, tergantung artinya ya kali ya. Belum mudeng saya. Kita mulai aja kali ya. Apa per huruf itu mungkin saya mulai ya. Ayat pertama ya. Summa harfun ba'asna fi'il madhi kum isim domir min huruf jar ba'di isim mauti isim kum isim damir la'alla harfun kum isim damir tashkurun fi'il mudhari. Ya Pak Imran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf dhalalna fi'il madi ala huruf kum isim domir al-ghamama isim. Nah tadi Pak. Nah isim tadi Pak. Hah? Isim. Dolal nanya isim. Dolal fil madinahnya isim domir. Salam ya Ustaz. Dolalna fil madin. Koneksi terputus, saya lagi liga. Nanya domir Pak. Oh iya. Ya. Selesai coba masuk lagi deh. Ya, silakan. Ya, kami lanjut dengan ini. Ya, masih kita. Ala atas kum kalian almana isim
wa huruf salwa isim, kulu fi'il amr. Terus pecahannya di mana? Sampai situ terus? Cukup situ aja kali Pak, mulai Ya. kulu lagi. Jadi satu Silakan. baris satu baris ya. Siapa lagi? Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu fil amar min huruf jar. Taibati Isim. 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 Isim aja ya. Ma Isim. harfun. Isim. Tadi isim. Isim. Apa ya? Razakna isim. Kum Razakna kok isim fi'il madhi. razakna fil madi. Ya. Kum isim domir. Ya. Wa harfun ma Huruf. harfun ya. Harfun. Iya. Ma harfun ya Ustaz. Harfun. Ya, ma yang di bawah itu harfun wa ma zalamuna. Ya, harfun. Tapi kalau ma yang di atas ma rozakna itu isim. Jadi pertanyaan Bu Ai tadi apa bedanya gitu Ustaz? Sama-sama ma, sama-sama panjang ma-nya, tapi kok beda huruf satu ini? Gimana kita bedainnya? Ya, yang pertama memang ini terkait dengan tafsir ya, penjelasan tafsir. Kalau secara zohir itu memang yang pertama ma apa yang atau ma tidak itu dilihat pertama sinkronnya, matchingnya makna. Contoh, walaupun misalkan ma rozakna bisa saja diartikan tidaklah kami memberikan rezeki. Iya. Jadi lebih kepada kalau yang seperti ini itu saya melihatnya referensi daripada tafsir ya. Referensi daripada tafsir maksudnya apa gitu. Jadi memang untuk ma ini kalau secara langsung lafadz belum ada rumus yang khusus ya. Jadi saya coba untuk mengkaji nanti semoga ada apa namanya ada ciri yang pasti, maksudnya kan kalau pasti itu bisa menjadi ilmu yang baku. Nah, sekarang masih dalam trial ya, dalam masa percobaan, nanti saya coba cek ulang, kaji ulang terkait dengan ma ini. Sementara ngikuti tafsir. Ada susah membedakannya apa yang isim, apa yang harfun. Makanya patokannya sekarang tafsir. Jadi saya kajinya tafsir supaya memudahkan. Jadi kalau secara lafdiah memang belum ada kaidah pasti gitu. Belum ada. Nanti coba barangkali ada kaidah pasti saya cari. Oke. Kalau kita kasih isim aja harfun aja dua-duanya kenapa Ustaz? Nanti patah akibatnya. Kalau misalkan harfun, kalau makna harfun tidaklah kami memberikan rezeki pada kalian. Faktanya Allah selalu memberikan rezeki kepada yang iman maupun tidak beriman. Jadi itu nanti menafikan kehadiran Allah, menafikan kemahakuasaan Allah tentang pemberian rezeki. Oh, maksud Ustadz kalau dijadiin harfun artinya akan tidaklah gitu. Maksud saya artinya apa yang dan tidaklah itu dua-dua harfun nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi karena memang masing-masing beda karakter, beda pemaknaan. Oh. Yang satu apa ya? Satu. Jadi dibagi tiga ya tadi supaya memudahkan itu ayat 561 untuk isim fi'il harfunnya, ayat 57 dibagi dua. Yang pertama sampai manna wasalwa, yang kedua kulu min thayyibat sampai jadi total jadi tiga ya. Batasannya ayat 56, kemudian ayat 57 sampai waqaf wasalwa, sisanya yang ketiga. Sekarang Pak Afrial sudah berlangsung apa sudah muna ya Pak Afrial? Ulang lagi Pak. Silakan. Wa madalamuna. Kulu fil madi. Fil amar. Min huruf jar taibati Isim. Isim. Jadi semua yang didahului huruf jar itu isim ya Ustaz? Betul, yang didahului huruf jar itu pasti dia isim. Berakhiran kasrah Ustaz. Ya, baik itu dia kasrah ataupun dia isim mabni, tapi tetap kalau ada harfu jar dia isim. Isim ya. Ya. Razakna fil madi kum domir wa
harfun ma harfun zalamuna. Zalamu fi'il Fi'il madhi. fi'il madi. Nah, domir wa Ya. harfun lakin isim besar lakin Harfun. harfun Lakin harfun. Oh, lakin malah harfun. kanu fi'il mudhari Fi'il madi. 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 fi'il Fi'il madi madhi. Kana madi. kana. Anfusa isim hum domir yazlimuna fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Pak Budi kembali ke ayat 56. Silakan Pak Budi. Tuma harfun ba'athna fi'il madi ya Ustaz. Fi'il madhi. Fi'il madi kum domir min harfun ba'di harfun isim mauti isim kum domir la'ala harfun kum domir taskuruna fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani silakan. Wa zallalna sampai wassalwa. Diaktifkan silakan Pak Tabrani. Mikrofonnya. Pak Tabrani. Belum aktif ya. Lewat dulu berarti. Silakan Bu Ella dulu. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfun dolal fi'il madhi dolalna fi'il madhi ala harfu jar kum isim domir al ghamama isim wa harfun anzal na fi'il madhi ala harfu jar kum isim domir al manna isim wa harfun asalwa isim kulu fi'il amr. Cukup sampai asalwa. Berikutnya Bu Ai dari Kulu silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu fi'il amar min harfun thayyibati isim ma isim razaqna fi'il madi kum isim domir wa harfun ma harfun zalamuna fi'il madi wa harfun lakin harfun kanu fi'il madi anfusa isim hum isim domir yazlimuna fi'il mudhari. Khalas Ustaz. Ustaznya nggak ada lagi. Maknaannya ya ini koneksinya mohon maaf nih. Saya kira lagi di pelosok di Garut. Khalas Ustaz. Lagi di Garut ya, jadi sinyalnya lep-lepan nggak bagus, hilang. Iya nggak apa-apa. Baik. Ya kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian untuk pemaknaannya. Yang pertama terkait ayat 56 ini terkait dengan ayat 55. Jadi saat itu umatnya Rasulullah Musa, Bani Israel, dia meminta pembuktian. Jika Allah dapat kami lihat, jika Tuhanmu Musa dapat kami lihat, Allah bisa kami lihat, maka kami baru akan beriman. Kalau nggak begitu nggak bisa. Karena dalam pikiran mereka, benak mereka, kalau Tuhan itu harus kelihatan. Ya, jadi ini adalah salah satu memang tantangan dakwah Nabi Musa kepada umat yang memang banyak bertanya dan banyak protes. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak bisa beriman kepadamu sebelum kami benar-benar melihat Allah itu dengan nyata. Baru kami bisa beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan karena memang tidak akan ada makhluk yang mampu melihat Allah secara nyata kecuali nanti di akhirat. Ya bahkan ketika Allah bercakap-cakap dengan Musa pun tidak menampakkan wujud, hanya suara saja.
Ya, tidak akan mampu. Maka akhirnya Allah berikan hukuman, mereka disambar petir itu. Ya, disambar petir, kemudian mereka mati, dan kemudian Allah bangkitkan ayat 56 setelah mereka mati tersebut. Tujuannya apa? Bahwa nggak perlu kalian melihat Allah, cukup dengan kekuasaannya kalian perlu yakin. Bagaimana ketika dimatikan dan seketika mati kemudian dibangkitkan kembali. Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada, bahwa Musa itu adalah Rasulullah. Dengan kejadian seperti itu, supaya kalian bersyukur, supaya diberikan kesempatan untuk memperbaiki iman mereka, memperbaiki keyakinan mereka. Dan bukan hanya itu, Allah sebutkan di ayat 57-nya, begitu banyak nikmat Allah kepada Bani Israel di zaman Musa. Jadi pertanyaan mereka, mana Tuhanmu, kami ingin melihatnya, baru kami beriman padamu, itu mereka tidak menyadari selama ini mereka diselamatkan dari Fir'aun dengan menyeberangi Laut Merah dengan air laut terbelah. Lautan terbelah, mereka tidak menyadari itu. Atau mungkin jangan-jangan di dalam hati mereka banyak masalah. Makanya ada bahasa Quran itu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak bisa mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan di dalam hati kalian ada masalah. Ya. Bukan motornya yang lama. Bukan masalah motor baru atau motor lama. Tapi masalahnya adalah perapiannya, businya itu nggak bisa fungsi. Jadi kalau physically itu tidak menjadi persoalan, mereka sehat, mereka bugar, mereka melihat, mereka mendengar, mereka bicara. Tapi masalahnya adalah hatinya. Kalau dalam otomotif, perapiannya, pesawat juga kalau perapiannya bermasalah ya nggak bisa. Mobil juga, motor juga sama. Walaupun tangkinya full bensin, kalau perapiannya bermasalah ya bermasalah. Nah, maka hatinya mereka yang bermasalah. Walaupun mereka melihat begitu nyata mujizat dari Allah, tapi mereka hatinya bermasalah. Ya. Maka Allah sampaikan, wadallana alaikumul ghamama. Kami telah naungkan awan untuk kalian. Dimanapun kalian berjalan, diterik sekalipun, kalian merasakan sejuk. Teduh. Kenapa merasakan teduh? Karena ya Allah berikan naungan. Jadi seperti payung besar yang menemani kemanapun mereka pergi. Apalagi kondisi Timur Tengah, Asia Barat itu panasnya lebih dari kondisi di daerah tropis termasuk Indonesia. Kalau di sana ya kering, iklimnya iklim kering. Jadi kalau terik ya, kalaupun musim panas bisa sampai 40 derajat, bahkan bisa lebih. Allah berikan naungan itu awan. Bukan hanya itu, Allah juga berikan tester makanan surga, manna dan salwa. Yang dalam bahasa tafsir, para ulama mengatakan al-manna itu adalah makanan, ya, makanan jadi manna dan salwa itu adalah makanan yang Allah utus melalui malaikat diturunkan ke bumi untuk Bani Israel, yang bahasanya adalah makanan yang jenisnya dari daging dan juga yang terbuat dari sejenis makanan manis dari buah. Manna wa salwa. Itu pun juga tidak membuat mereka langsung percaya bahwa itu adalah adanya kehadiran Allah mujizat untuk Rasulnya Musa. Bahkan Allah perintahkan kepada mereka bahwa aturan syariat Musa diantaranya adalah makan itu harus yang baik, yang halal. Jadi memang sejak dulu memang para nabi itu sama. Masalah makanan itu juga dijaga, ada halal, ada haram. Dan mereka tidak menzalimi kami. Jadi ketika mereka memprotes, mereka mengingkari, itu Allah tidak terzalimi. Karena Allah itu sifatnya tidak bergantung kepada makhluknya. Mau makhluk semuanya beriman atau semuanya kafir sekalipun tidak menurunkan sedikit pun derajat Allah. Beriman tidak akan menaikkan derajat Allah, kufur pun tidak akan menurunkan derajat Allah sedikit pun.
Jadi mereka wa ma zalamuna, hakikatnya mereka gak bisa menzalimi Allah. Tapi hakikatnya adalah mereka yang menzalimi, ya. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak pernah bisa dizalimi, tapi kalau mereka, diri-diri kita termasuk bisa dizalimi. Maka demikian ikhwat iman sekalian, penjelasannya kurang lebih ya terkait dengan penjelasan ayat 56 dan 57. Ya mohon maaf mungkin gangguannya koneksinya tidak stabil ya. Iya. Jika ada tambahan sharing diskusi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Ini di Mazhar. ayat yang dari 55 ini sampai 57 ini kelihatannya Allah tuh betul-betul luar biasa penyayangnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan Betul. Kaum Musa itu, Bani Israel itu minta lihat Allah gitu ya. Sehingga udah dilihatin nggak bisa lihat Allah. Terus dijatuhin petir gitu kan, sehingga mati mereka. Kemudian Allah hidupkan setelah matinya gitu untuk bersyukur atau supaya mereka tahu gitu, supaya taat barangkali ya Ustaz ya, bersyukur. Ya, betul. Betul. Supaya begitu diberikan ininya mereka sejak dari atas ini, terus Allah lindungi lagi dari awan. Habis itu Allah kasih lagi makanan gitu. Luar biasa ya Ustaz ya. Bukannya dihukum oleh Allah, tapi dikasih terus gitu. Apakah Allah ke makhluk umat-umat yang lain juga begitu Ustaz? Iya, sama. Bahkan di Quran itu kan disebutkan Ar-Rahman. Kalau kita baca kaji tentang surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 31 kali ada ayat yang diulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana yang akan kalian dustakan itu? Nikmatku yang mana yang akan kalian dustakan? Itu yang iman, yang enggak iman tuh dapat itu. Makanya kalau misalkan kita melihat tidak pernah ada fenomena ketika orang duduk bersebelahan, yang satu imannya satu kafir, misalkan di tempat umum. Ya, atau lagi nunggu misalkan busway gitu. Ya, ada yang iman, ada yang kafir. Tiba-tiba seketika itu orang yang kafir tidak bisa bernapas karena Allah cabut semua napasnya. Kelabakan mereka. Kemudian orang beriman anteng-anteng aja bisa. Gak pernah itu terjadi begitu. Jadi sama Allah berikan sifat Rahmannya itu ya kepada manusia, makhluk semuanya. Hanya ada plusnya bagi orang beriman, itu mendapatkan rahimnya Allah. Rahimnya itu jaminan ya dunia dan akhirat, terutama di surganya Allah, itu adalah rahimnya Allah. Jadi bagaimanapun Allah itu punya sifat yang gagah ya, yang kuat, tapi tetap Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi prioritas. Makanya di setiap ayat penggalannya kecuali surah Taubah atau Al-Bara'ah itu tidak ada basmalah. Yang lain pakai basmalah. Untuk mengingatkan bahwa Allah itu pengasih penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengingatkan kita. Dan Fir'aun pun kan sampai Allah sampaikan dalam banyak hadis yang sahih itu, sekiranya Fir'aun itu sekali saja memohon ampun kepadaku dan minta pertolonganku, akan aku selamatkan dia. Karena dia tidak pernah mau minta tolong kepadaku dan hanya memanggil Musa tolong aku, maka aku tidak selamatkan, kata Allah. Sebegitu maha baiknya Allah kepada yang mengaku Tuhan sekalipun, Allah akan berikan ampunan asal dia minta ampun kepada Allah. Apalagi kita yang nggak pernah ngaku Tuhan. Kita nggak pernah ngaku Tuhan, bagaimana ya Allah pasti senang. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, kalau bahasa sekarang ingin menyayangi Allah, tapi Allah tetap akan ampuni kalau dia mau bertobat. Allah kasih kesempatan kan Fir'aun untuk bertobat dengan diutusnya Musa dan Harun kepadanya. Bahkan saat-saat terakhir sakaratul maut pun kalau dia minta ampun kepada Allah, minta pertolongan Allah, Allah akan selamatkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Fir'aun. Demikian Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam. Tapi tidak demikian hanya kayak kaum Lut sama kaum yang lain yang dikasih gempa, dibenamkan ke dalam itu. Karena mereka tidak bertobat-tobat gitu ya Ustaz. Iya.
Jadi memang tidak ada masa Rasul itu dakwah singkat, itu tidak ada cerita. Saya belum pernah mendapati satupun riwayat baik di Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasul yang Nabi atau Rasul yang dakwahnya singkat itu nggak ada. Boleh dicek ya. Ini disclaimer. Jadi boleh dicek di Quran ataupun di hadis ada nggak Nabi Rasul yang dakwahnya sebentar. Mereka puluhan tahun itu, nggak ada yang sebentar. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Nabi Nuh itu ratusan tahun. Iya. Ya, jadi tidak ada yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW 23 tahun. Artinya rentang rata-rata dakwahnya para nabi dan rasul itu puluhan sampai ratusan tahun. Artinya Allah memberikan kesempatan mereka bertobat, dibimbing oleh para rasul itu bukan waktu yang singkat, puluhan sampai ratusan tahun. Itu adalah salah satu bentuk Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama seperti begini misalkan. Ada BMKG ngasih tahu, hati-hati nanti akan ada gempa di titik daerah ini. Kira-kira terjadinya antara tanggal sekian tanggal sekian. Itu setahun sebelumnya misalkan sudah ngasih tahu. Tapi ada orang, santai aja santai. Begitu gempa dia repot. Salah siapa? Ya sudah dikasih tahu. Atau orang ada peringatan tsunami, udah terdeteksi, maka di jam sekian perkiraan hari ini jangan ada di pantai, menjauh dari pantai. Tapi ada orang bandel kan, sok tahu. Itu kan perkiraan aja. Yang paling tidak walaupun perkiraan, yang namanya bahaya itu harus dihindari itu. Sampai lewat masanya, masa tenangnya sudah lewat. Ya masa krisisnya, masa daruratnya lewat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu. Ya, ada tetap orang yang tidak mau mengambil itu. Ya banyaknya manusia memang di dalam Al-Qur'an itu qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat saja hari ini kalau populasi dunia manusia itu sekitar 6 miliar, itu yang terdata muslim itu 1,5 miliar. Artinya kan mayoritasnya tidak muslim. Kalaupun kita lebih kerucutkan lagi, lebih dipres lagi gitu, dari 1,5 M itu berapa banyak muslim yang menjalankan syariatnya dengan baik. Yang minimal katakan sholat 5 waktu aja tepat atau dilaksanakan. Itu dari 1, M itu berkurang lagi. Belum lagi berapa persen yang mengamalkannya di dalam kehidupan. Jadi memang itu bagian daripada tantangan dakwah. Tapi tentu dengan Al-Quran sepanjang masa berlaku sampai hari kiamat, memberikan kesempatan orang untuk bisa membaca, mentadaburi. Apalagi sekarang Quran sudah banyak diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Jadi memudahkan siapapun di penjuru bumi manapun orang bisa mengkaji Al-Quran. Paling tidak mendapati ayat-ayat yang mereka bisa pahami secara langsung. Ayat-ayat muhkam. Mayoritas Quran itu ayatnya muhkamat, hanya sedikit yang mutasyabih, yang perlu penjelasan lebih detail. Rata-rata dengan baca terjemahnya saja kita paham. Itu namanya ayat muhkamat. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga manfaat untuk kita semua dan senantiasa Allah jaga kita, ya diberikan sehat walafiat agar maksimal ibadah, maksimal aktivitas kita, diberikan ilmu yang manfaat dan kemudian keberkahan hidup untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majid subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.